Izinkan saya untuk merekam materi pembelajaran tatap muka kedua ini untuk saya dapat muat ataupun upload ya ke YouTube channel saya Guru Asuransi, dan kemudian kalian bisa mengulang kembali, belajar kembali apa yang saya sampaikan pada sore hari ini. Oke, seperti yang saya sampaikan sebelumnya, kita memasuki pertemuan kedua, dan pertemuan kedua adalah karakteristik dan permainan asuransi. Yang saya referensi adalah dalam bab 2 bukunya Permainan Asuransi, dalam buku Asuransi Tukang Tipu ya, atau bisa juga kalian dapatkan di perpustakaan STM Trisakti, yaitu Pialang Asuransi from A to Z ya. Pialang Asuransi from A to Z yang diterbitkan oleh Aparindo. Oke, kita akan mulai saja. Yang kedua, nah ini ada 2 topik hari ini ya, subtopik karakteristik asuransi dan permainan asuransi. Oke, kita akan mulai. Karakteristik ya. Jadi saya akan coba simpulkan dari beberapa materi, dari beberapa pengalaman saya terkait dengan karakteristik asuransi itu sendiri. Nah, kita akan coba mulai apa saja ya. Nah, seperti yang kita tahu bahwasannya asuransi adalah sebuah jasa ya. Jasa. Ada produk barang, ada jasa. Jasa yang berbentuk berbentuk janji ya, berbentuk janji. Jadi kayak katakanlah misalnya kalian naik pesawat terbang ya, kalian tidak beli pesawat terbang tapi kalian memperoleh jasa pengiriman ataupun pengangkutan transportasi. Katakanlah misalnya kalian dari Jakarta mau ke Bali ya, kalian tidak beli pesawat ya, tapi kalian diantar pesawatnya dari Jakarta ke Denpasar. Kalian menikmati ya. Nah, singkat sekali dan kalian bisa langsung menikmati jasanya tersebut. Atau kalian menginap di hotel ya. Kalian menginap di hotel tapi kalian nggak beli hotelnya, kalian cuma memakai ruangan beberapa pengalaman di situ ya, dan kalian menikmati, mereka punya pelayanan, mereka punya hospitality, mereka punya service ya. Itu yang kalian dapatkan. Atau kalian melakukan komunikasi telepon ya, itu kalian mendapatkan service. Komunikasi kalian disambungkan dari satu titik ke titik lain, di mana kalian menghubungi seseorang di titik sana. Seperti halnya saat ini juga, kita memakai fasilitas internet, ya internet dari entah IndiHome, entah First Media, entah penyedia jasa internet lainnya ya. Jadi kita mendapatkan fasilitas ini untuk dapat berkomunikasi lewat jalur internet ya, ataupun juga Zoom yang kita gunakan. Kita nggak beli Zoom-nya, tapi kita gunakan jasanya. Zoom ini memberikan fasilitas kita dapatkan melakukan komunikasi ya, ataupun juga ada Google Meet atau ada yang lain ya. Nah, jadi service itu yang kita dapatkan. Kita tidak melihat barangnya ya, kita tidak bisa memegang barangnya ya, kita tidak bisa mengecap ataupun mencium ataupun menggigit ya, tidak bisa ya. Jadi service adalah sebuah produk yang tidak berwujud dan tidak bisa diraba karena tidak ada wujudnya. Tapi kita bisa rasakan, kita bisa langsung rasakan ataupun bisa langsung menikmati. Kalau kata misalnya, wah ternyata pelayanan pesawat terbang Singapore Airlines lebih baik dibandingkan misalnya Lion Air atau Garuda Indonesia lebih baik daripada Lion Air. Ya, kita bisa langsung menimbang. Kenapa? Kalau kata tadi misalnya kita pakai Garuda, dia punya jarak tempat duduk dari satu tempat duduk yang lain itu cukup jauh ya, sehingga kita agak sedikit leluasa bergerak. Sementara mungkin di pesawat yang lain karena dia harganya lebih murah sehingga dia mesti mencari penumpang lebih banyak, jarak tempat duduk ke tempat duduk lain agak sempit ya. Jadi itu yang kita bisa rasakan. Nah, ada beberapa tadi yang saya sampaikan di sini, asuransi termasuk juga intangible products ya, suatu produk ataupun jasa yang tidak bisa dirasakan, tidak bisa berwujud ya. Langsung dipegang nggak bisa. Ya, notebook, beli pensil, beli handphone, Anda bisa langsung lihat produknya. Itu namanya intangible ya. Itu berbagai macam. Oke, ini salah satu karakteristik. Asuransi adalah produk yang tidak berwujud. Kemudian, nah, asuransi adalah sebuah bisnis atau usaha yang dilakukan berdasarkan kepercayaan. Seperti minggu lalu yang saya sampaikan ya, berdasarkan reputasi ataupun kita punya persepsi bagaimana asuransi ini ya. Seperti halnya saat ini, mungkin kalian pernah mendengar dari teman kalian bahwasannya, wah kalau pakai jasa operator internet ini kayaknya dia punya sinyalnya suka ngadat ataupun suka naik turun,
mendingan jangan pakai itu. Atau kalian pernah dengar misalnya ya, wah ternyata hotel ini kurang bagus servisnya. Dia punya apa, kita masuk kamarnya mungkin terlambat, nggak bisa jam 2, mungkin bisa jam 4 karena dia punya tenaga kerjanya nggak banyak sehingga perlu gantian. Nah, jadi asuransi pun juga demikian berdasarkan kepercayaan. Karena tentu saja untuk kita menggunakan jasa asuransi pertama kali orang agak sedikit tidak percaya, ragu ya. Berbeda kalau katakan kita misalnya mau ke hotel, kita tahu hotel yang mana yang bagus, kita bisa langsung dapatkan ya. Mungkin langsung dapat referensi karena pasti orang lebih sering pakai hotel dibandingkan beli asuransi karena hotel traveling sering dilakukan oleh seseorang ya, entah dia tugas ataupun untuk wisata. Nah, sementara asuransi tidak bisa kita menjualan asuransi, Pak, beli asuransi. Nggak bisa, kita nggak bisa begitu saja menawarkan asuransi. Sementara kalau katakanlah orang jual pulsa telepon, orang dengan mudah, Pak, saya mau jual pulsa telepon, langsung dipindahkan, ya, karena asuransi tidak bisa dijual sedemikian mudah. Mengapa? Karena pertama, tadi asuransi adalah tadi sebuah tadi kepercayaan. Nah, kepercayaan ini kan tidak mungkin dibangun dalam waktu singkat. Coba contohnya saja ya. Kalian memiliki seorang teman baik ya. Berapa lama waktunya dibutuhkan kalian sebagai teman baik saling mempercayai ya. Saya pikir tidak mungkin terjadi dalam waktu 1 bulan ataupun 3 bulan. Pasti dengan berinya waktu ya, kalian saling kenal, saling tahu, kemudian saling berinteraksi. Nah, disitulah mungkin baru timbul benih-benih kepercayaan satu sama lain ya. Nah, dari situlah kalian mungkin bisa saja bercerita sesuatu hal yang pribadi kepada teman kalian, entah mengenai kalian punya kondisi rumah tangga, di orang tua, adik, kakak, ataupun kondisi pelajaran yang kalian hadapi di kampus. Kalian bisa saling cerita. Tapi kalau kalian bilang belum saling percaya, tentunya kalian tidak akan menceritakan hal-hal yang bersifat personal ataupun pribadi. Nah, jadi jualan asuransi perlu dasar kepercayaan. Dan kepercayaan tersebut tidak bisa dibangun dalam 1-2 hari, 1 bulan, 2 bulan. Ya, mungkin perlu 3 bulan, perlu 6 bulan, perlu setahun. Ya, khususnya kalau asuransi yang melibatkan jumlah uang pertanggungan yang besar dan premi yang besar pula. Nah, sehingga kalian kalau nanti bisa menjadi pemasar, jangan pernah bermimpi ya kalian menjual polis. Ya, menjual polis itu dalam waktu singkat. Ya, tetapi yang terjadi saat ini, selama ini yang terjadi ya di industri asuransi jiwa, para agen yang dilatih dalam waktu singkat diminta untuk menjualan polis ya dengan secepat mungkin ya. Kalau enggak maka selama 3 bulan maka enggak produksi, maka akan akan dicoret sebagai agen ya. Nah, sehingga sehingga agen-agen yang baru tadi dilatih menjadi pemasar untuk menawarkan produk asuransi, maka diminta menuliskan 100 nama orang-orang yang mereka kenal dekat, entah orang tua, adik kakak, paman, bibi, dan teman-teman sekolah, tuliskan semua. Nah, dari 100 nama tersebut, mereka harus satu persatu menawarkan asuransi dari nama tersebut. Nah, tentunya agen-agen ini dikenal oleh keluarga mereka. Nah, kalau keluarga mereka tersebut memiliki kemampuan keuangan dan memang membutuhkan polis asuransi, mungkin kepercayaan tersebut langsung timbul dan mereka langsung beli. Tetapi kalau katakanlah misalnya si agen ini belum expert, belum kompeten, bagaimana mungkin dia bisa menjual polis asuransi dengan hanya latihan selama 1 minggu, 2 minggu? Saya percaya agen tersebut tidak kompeten, belum bisa memahami dengan benar produk apa yang mereka jual, apakah produk tersebut sesuai dengan orang yang tawarkan, yaitu keluarga-keluarga mereka. Nah, disinilah timbul ya suatu dilematis ya. Agen ini dipercaya oleh keluarganya ya, agen dan keluarganya saling percaya ya, tapi masalahnya agen ini tidak kompeten ya, sehingga pada waktu menjual polis salah jual polis atau saat keliru melakukan penjelasan, sehingga alhasil keliru, nasabah kecewa ataupun keluarga kecewa, dan kemudian keluarganya tidak lagi punya hubungan dekat dengan agen ini. Nah, ini yang terus saja menjadi suatu hal yang perlu kita cermati. Asuransi membuat hubungan mereka, hubungan kekeluargaan, hubungan persahabatan ketat. Kenapa? Karena tadi agen tersebut hanya memikirkan penjualan, mereka belum kompeten, ya,
Jadi kepercayaannya ada, tapi kompetensi belum ada. Makanya kembali lagi, saya sangat menyayangkan para agen tersebut yang dilatih sedemikian rupa oleh para perusahaan asuransi, ya, untuk secepatnya menjual polis asuransi dengan dasar mereka sudah dipercaya oleh keluarga, oleh kerabat yang mereka kenal. Alhasil terjadilah kekeliruan penjualan. Karena kenapa? Karena tadi agennya perusahaan asuransi tersebut tidak kompeten, belum memadai dalam memberikan pelatihan. Nah, jadi itu yang terjadi. Asuransi bukannya menambah erat hubungan kekeluargaan, tapi memecah hubungan kekeluargaan, memisahkan hubungan mereka. Ini terjadi. Ya, jadi tolong berhati-hati dalam menjual asuransi. Pastikan diri Anda kompeten dan kemudian nasabah tersebut memang membutuhkan produk yang Anda tawarkan. Jangan sampai Anda asal jual, ya, asal jual kemudian keliru, ya. Ini yang saya coba sampaikan kepada kalian semua, ya. Oke, yang kedua tadi, trust ataupun reputasi. Yang ketiga, kalau kalian makan di Bami GM atau dimakan di Solaria atau di KFC, ya, kalian langsung bisa menikmati ayamnya, ya, ayam gorengnya, sama nasi, sama minuman segala macam. Anda langsung bisa nikmati, ya. Anda beli pulsa telepon, Anda isi, Anda bisa langsung nonton YouTube, ya. Anda langsung bisa nikmati, ya. Kemudian Anda beli handphone, apapun itu mereknya, Anda bisa langsung pegang, Anda bisa langsung isi kartunya, Anda bisa langsung hubungi telepon, pakai telepon, ya. Itu bisa langsung seketika Anda gunakan. Bahkan menggunakan jasa perusahaan penerbangan, Garuda atau apapun, kalian bisa naik langsung tiba di Denpasar, selesai, langsung Anda nikmati. Tetapi asuransi, kapan dinikmati oleh konsumen? Kapan dinikmati oleh tertanggung? Apakah langsung seketika? Tidak. Karena asuransi bersifat apa? Janji, ya, janji untuk apa? Membayar suatu ketika di waktu masa depan bila mana terjadi, ya, ataupun dialami oleh tertanggung suatu bahaya yang dijamin oleh polis asuransi. Ya, jadi janji. Nah, janji ini sangat sangat tidak pasti. Ya, tadi kembali lagi reputasi, kepercayaan. Apakah Anda percaya seseorang berjanji yang tidak Anda kenal? Tiba-tiba misalnya gini. Ya, tiba-tiba teman Anda, teman SMP atau SMA Anda, ya, datang seketika yang tidak pernah kedengaran dia punya beritanya, tiba-tiba datang nongol mau pinjam uang. Ya, mau pinjam uang. Saya pernah didatangi teman saya, teman kuliah, ada 10 tahun nggak pernah muncul, ya, tiba-tiba mau pinjam uang. Apakah kita bisa percaya dia mau bisa mengembalikan uang tersebut? Ya, tanda tanya kan? Selama ini tidak pernah berhubungan, tidak pernah ketahuan, tiba-tiba mau pinjam uang. Janji mau kembalikan tanggal sekian. Percaya apa enggak? Ya enggak dong. Ya, tentunya kita nggak percaya. Nah, apalagi juga asuransi. Ya, asuransi yang tidak kita kenal, dia berjanji mau bayar. Coba bayangkan kasusnya Bumi Putra, kasusnya Jiwasraya. Berapa banyak nasabah Bumi Putra Jiwasraya yang sudah tanda petik, ya, menyetorkan uang preminya kepada kedua perusahaan tersebut puluhan tahun untuk uang sekolah mereka, uang sekolah anak-anak mereka. Tiba-tiba pada waktu mereka membutuhkan, mereka mau mencairkan dananya, perusahaan tersebut tidak mampu membayar. Bayangkan, janji perusahaan asuransi tersebut tidak bisa ditepati, ya. Si konsumen ataupun tertanggung menyetorkan setiap bulan premi asuransi untuk dana pendidikan anaknya kuliah. Nah, pada waktu anaknya mau kuliah, mau diambil uangnya, ternyata perusahaan tersebut tidak mampu membayar sesuai dengan mereka punya janji. Ini yang terjadi, ya. Janji tidak bisa ditepati oleh perusahaan asuransi. Kenapa? Karena sangat tidak pasti, ya, sangat tidak pasti, ya. Bahkan asuransi pemerintah tadi Jiwasraya, plat merah, BUMN pun, ya, tidak bisa memegang atau melaksanakan janjinya, ya. Itu yang terjadi. Bagaimana dengan swasta? Apalagi swasta. Ya, plat merah saja tidak bisa dipercaya, apalagi swasta. Nah, ini yang menjadi suatu tantangan buat kita industri perasuransian. Bahwasannya apakah kita bisa menepati janji pada waktu nasabah mengajukan klaim, menuntut pembayaran, pencairan dana. Karena di masa depan itu akan terjadi. Ya, kita mesti bayarkan terlebih dahulu. Ini karakteristik yang unik, ya, yang ada di perusahaan asuransi. Sehingga makanya kembali lagi, asuransi itu tidak sulit, tidak mudah untuk dijual.
atau sangat sulit untuk dijual, ya, terutama untuk jangka panjang. Kalau jualan asuransi mobil mungkin lebih singkat, lebih mudah, ya, karena cuma setahun. Asuransi rumah tinggal, asuransi kebakaran, singkat. Asuransi pengangkutan barang, ya, pemberian kargo, itu cuma singkat, 1 minggu selesai, barang tiba. Tapi kalau asuransi jiwa puluhan tahun, asuransi pendidikan puluhan tahun, ini yang sangat tidak pasti. Jadi kembali lagi, tidak berasuransi berisiko. Berasuransi pun juga berisiko, seperti yang dialami oleh teman-teman kita korban Jiwasraya dan Bumi Putra. Ya, ini yang Anda harus pahami karakteristiknya. Oke, kemudian asuransi berwujud tadi, ya, ada tadi kepercayaan, ya, janji, ya, masa depan, kemudian bersifat kontrak, ya, kontrak. Jadi produk atau wujud produknya asuransi itu jasa asuransi itu dalam bentuk apa? Dalam bentuk dokumen, ya, dalam bentuk dokumen yang bersifat kontrak, ya. Nah, kontrak ini baku, ya. Jadi pasal demi pasal sudah dibuatkan oleh perusahaan asuransi. Jadi pasal 1 sampai misalnya pasal 36 ataupun 40 sekian itu sudah baku, sudah dipatenkan dan ditawarkan kepada nasabah. Ya, tidak dinegosiasikan. Pasal 1 Anda setuju apa enggak? Pasal 2 Anda setuju apa tidak? Pasal 3 setuju apa tidak, kan gitu. Enggak, langsung apa? Sudah baku, standar, itu yang ditawarkan. Nah, jadi karena tadi bersifat kontrak atau bersifat legal, hukum, sehingga apa? Sehingga bagi nasabah nih, ya, jadi kontrak apa? Pengalihan risiko, ya, dari tertanggung kepada penanggung dengan membayar premi, ya. Who pay the premium to receive the claim payment. Oke, sampaikan di kontrak, ya. Nah, sifatnya kontrak tersebut adalah apa? Bahasa hukum. Bahasa hukum bukan bahasa novel, bukan bahasa surat kabar yang mudah dipahami. Bahasa hukum, tata bahasanya, kata-katanya sangat-sangat apa? Sangat-sangat legal dan tidak mudah dipahami oleh orang kebanyakan, ya. Sehingga mereka mesti betul-betul membaca, belajar dan mencoba memahami kata demi kata, kalimat demi kalimat. Nah, kemudian tidak mudah untuk dipahami oleh kebanyakan orang. Hurufnya, fontnya pun kecil-kecil, ya, mungkin 12. Ya. Kemudian bukunya seringkali tebal. Coba kalian lihat nanti, ya, polis asuransi kendaraan motor. Berapa pasal di situ? Mungkin ada dari pasal 1 sampai pasal 30 sekian. Tapi yang paling tebal mungkin polis-polis asuransi jiwa yang puluhan tahun, ya. Nah, bagaimana mungkin seseorang yang awam di luar sana, seorang driver ojol ataupun mungkin pedagang pasar atau pedagang warteg atau orang-orang yang sederhana di sana yang membeli polis asuransi. Saya yakin mereka tidak mudeng, tidak paham dengan apa yang mereka beli. Kenapa? Karena terlampau kompleks, terlampau rumit untuk mereka pahami. Sehingga kenapa saya sampaikan materi ini di depan di pertemuan kedua, ya, mengapa agen asuransi dan pilang asuransi itu dibutuhkan oleh masyarakat. Guna apa? Guna memahami, ya, guna mereka memahami ataupun mendampingi si konsumen mendapatkan produk yang lebih baik, ya. Ini saya sampaikan ke depan, ya. Jadi bersifat kontrak, kemudian apa lagi? Nah, transfer risiko daripada tertanggung kepada penanggung itu akan selalu berimbang dengan premium. Jadi orang usia muda preminya tentu akan lebih rendah dibandingkan orang yang usia tua untuk asuransi jiwa, ya. Untuk risiko rumah tinggal tentu preminya akan lebih murah dibandingkan dengan risiko bengkel, ya. Nah, jadi selalu risiko akan berbanding lurus dengan premium. Ya, semakin tinggi risikonya, semakin tinggi preminya. Ini yang menjadi suatu standar karakteristik juga, ya. Tapi ya, ini saya pikir sama juga dengan kalau katakanlah misalnya Anda beli paket apapun, ya, mungkin paket televisi kabel atau paket handphone, ya. Semakin banyak fitur-fitur yang kalian mintakan, tapi tentunya preminya pun akan meningkat, ya. Ini kurang lebih sama demikian yang ada di asuransi. Oke. Sampai sini dulu. Ada yang ingin kalian tanyakan mengenai karakteristik industri jasa asuransi? Mungkin kalian akan mendapatkan karakteristik yang lain, ya. Misalnya apalagi misalnya ini asuransi harus adalah hubungan dekat, tadi kepercayaan sudah ada, ya.
asuransi apalagi mungkin bisa dijual tanpa kita mengenal, ya. Misalnya apa? Contoh dalam asuransi apa? Insurtech ya, asuransi yang sangat-sangat retail consumer, misalnya kalian anak-anak muda mau beli asuransi travel, mungkin Anda tidak kenal dengan siapa penjualnya, dengan mengklik satu-satu apa dia punya tombol-tombol, Anda bisa langsung beli asuransi, ya. Itu ada sedikit perubahan ya untuk asuransi komersial yang dijual melalui Insurtech ya, atau asuransi apalagi kesehatan yang sederhana. Nah, ini sedikit mengalami perubahan, bahwasannya tadi saya sampaikan asuransi membutuhkan kepercayaan ya. Nah, sehingga teman-teman yang masih muda mau beli asuransi lewat platform beberapa platform di internet, itu kalian tidak percaya sama orang yang jual karena kalian tidak kenal, tapi kalian percaya kepada penyedia jasanya, kayak misalnya Future Ready, Pasar Polis, dan lain sebagainya. Kenapa kalian percaya? Karena kalian mendengar dan kalian membaca dari mereka punya referensi. Ya, misalnya kalau kalian mau beli Shopee, beli barang di Shopee, kalian tidak kenal penjualnya, tapi kalian percaya sama Shopee-nya. Kalian baca referensi penjualnya nih, siapa saja yang sudah membeli dari penjual di sini, berapa banyak komen-komennya. Ya, jadi kalian percaya dari platform yang mengadakan hal tersebut. Kalian juga percaya berdasarkan apa? Berdasarkan cerita referensi daripada teman-teman yang sudah membeli dari penjual tersebut ya. Itu berbeda dengan asuransi yang pada umumnya. Oke. Sekarang saya mau tanya, siapa di antara kalian yang pernah memainkan permainan monopoli ini? Siapa? Saya. Siapa? Anissa? Saya, Pak. Anda sudah. Ya, Pak. Oke. Siapa lagi? Ada yang belum? Ada yang belum pernah main monopoli? Mungkin ada, ya. Mungkin ada. Selama ini mungkin mainnya congklak ya, atau main karet ya di rumah ya. Nah, tapi tidak apa-apa. Tapi selain monopoli, mungkin kalian juga pernah main ular tangga, ya, atau main ludo, atau main halma, atau permainan apapun yang memakai memakai karton, memakai papan, ya, kalian memainkan. Oke, saya ceritakan sedikit. Permainan monopoli ini bisa dimainkan oleh 4 orang, ya, pemain dengan satu bank. Ya, bank itu adalah dia yang membayarkan dan menerima pembayaran daripada pemain. Ya, pemain ini harus mengikuti aturan permainan yang ada di sini. Katakanlah misalnya, oke, masing-masing pemain diberikan modal pertama kali sebesar Rp1.000 misalnya, Rp1.000. Oke, kemudian masing-masing pemain memilih dia punya gacuan atau dia punya ikon ya, tempat orang yang menjadi yang loncat itu ya, ikon ya, mungkin gajah atau tikus atau apapun ya, untuk dimainkan. Setelah itu para pemain mengocok dadu untuk siapa menentukan yang pertama kali main jalan kan. Nah, setelah itu katakanlah misalnya Anissa, Antia, sama Asan dan Dava, ada 4 orang bermain ya. Kemudian ternyata Anissa yang mendapatkan angka pertama kali yang paling besar menjalankan pionnya. Oke, dikocok langsung, bukan dikocok, dadunya dilempar, ketemu angka misalnya 10 ya, maksimum 12 kan karena 2 dadu kan, 6 dan 6 ya. 10 angka dadunya. Langsung loncat. Dari mana? Dari go langsung ke mana? Pertama kali main di mana? Oke, free parking ya. Betul ya? Apa enggak? Dari go ya, masuk go 10 langsung. Hitung 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Langsung masuk jail. Ya. Masuk jail. Tapi enggak jail, ini cuma lewat doang kan? Just visiting, tapi tidak masuk jail. Kalau masuk yang jail ini yang masuk go to jail yang ada polisinya nih masuk sini. Jadi kalau kata Anissa tadi loncat lempar dadu 10, kalau dia sudah sering memainkannya, dia nggak usah ngitung lagi. Pasti langsung dari go ke just visiting itu 10. Dari just visiting ke free parking 10. Dari free parking ke go to jail 10. Dari go to jail ke go lagi 10. Ya. Jadi akan sering memainkannya. Kemudian kalau Anissa tiba di pabrik di PLN ini yang lambang listrik ya 12 dengan dadu 6 dan 6, dia langsung Dia langsung membeli pabrik perusahaan listrik negara, langsung beli dengan duit yang tadi dikasih oleh bank, membeli karena dia tahu setiap pemain yang hinggap berhenti di PLN ini, maka pemain lain akan membayarkan tarif sewa ya yang ada dalam kartu PLN ini ya. Kemudian setelah itu teman-teman bermain terus-menerus nih ya, dan mengumpulkan rumah ya, membangun rumah
Ada biayanya untuk membangun rumah kan? Dia dapatkan uang tersebut dari mana? Dari gajian kalau setiap kali lewat Go, tapi tidak berhenti di Go, hanya melewati. Dapat berapa sekian. Nah, jadi mereka bermain. Saya mau tanya kepada kalian semua, ya. Dari 4 pemain ini, Anisha, Antia, Asam, dan Dava, siapa yang akan memenangkan pertandingan ini? Ada yang tahu? Dari 4 pemain, siapa yang memenangkan pertandingan ini? Krisnanda? Ya, Pak. Siapa yang memenangkan pertandingan permainan ini? Kalau menurut saya kan ini belum tahu kocoknya gimana, tapi kalau dalam lebih monopoli yang biasa saya mainin, yang menang tuh biasanya yang Banyak naruh uangnya. yang udah bangun rumah di biru, di hijau, dan di kuning merah, Pak. Oh, Ya, jadi sekitar 4 sini, Pak. oke, di sebelah sini kanan Ya, ya, Pak. yang harganya mahal-mahal nih, Ya, apa Pak. propertinya ya, betul ya? Ya, Pak. Nah, Oke, terima kasih, Krisnanda. Margaret, siapa yang menang? Margaret, saya sambil absen loh. Ini ada anak-anak yang hilang nih. Ada anak yang hilang 4 orang nih. Kemana 4 orang nih? Ya, saya akan tanyakan nanti. Oke, Nanda Yayang. Halo. Salsabila. Ini mereka kuliah sambil tidur. Iya, Pak. Apa Salsabila? Siapa yang menang? Aduh, nggak tahu, Pak. Saya sebenarnya nggak terlalu ngerti monopoli, Pak. Oh, oke. Oke. Syabina? Siapa yang menang? Syabina? Ya, Pak. Siapa yang akan memenangkan pertandingan ini? Nggak tahu juga, Pak. Nggak pernah main? Main karet dulu. Wah, main kaget. Oke, nggak apa-apa. Oke, saya harapkan kalian tetap mendengarkan ya, karena saya bikin analogi ini supaya kalian lebih mudah memahaminya mengenai asuransi. Oke, jadi tadi yang Krisnanda sampaikan bahwasannya yang memenangkan permainan ini tentu mereka yang memiliki banyak properti ya, atau banyak aset, banyak uang. Permainan ini mungkin tidak akan habis ya, karena tidak ada yang bangkrut ya. Tunggu sampai semua propertinya dimiliki oleh seseorang atau beberapa orang, kemudian tinggal adu cepat mengumpulkan kekayaan, dan akhirnya ada yang bangkrut ataupun habis uangnya untuk membayar sewa hotel atau segala macam ya. Nah, saya mau sampaikan kembali di sini. Di antara tadi Anissa, Antia, kemudian Dava, satu lagi tadi siapa ya? Ada yang keluar tadi nih. Tadi ada Anissa, satu lagi siapa tadi? Tadi ada Anissa, ada Antia, ada Dava. Tadi ada lagi satu anak yang keluar tadi nih. Tadi saya sebutkan namanya, karena tadi A juga tadi. Pada keluar kemana semuanya nih? Saya coba lihat ya. Aslam, Ah? tadi Aslam. Aulia, bukan? Iya, Anissa, Antia, Aulia, Dava ya. Oke, pada ngilang nih. Oke. Antia, Dava, sama Aslam, Pak. Asam. Oke, Asam. Oke, jadi siapa yang menangkan? Saya sampaikan pada kalian semua ya. Kalau tadi Anissa sering main ini, pasti dia akan tahu ya, akan lancar menghitungnya kayak tadi Krisnanda. Pokoknya aset yang mahal dituju adalah yang merah, kuning, hijau, dan biru ya. Itu selalu ya. Nah, jadi yang saya sampaikan balik kepada kalian, mungkinkah seseorang yang baru main ya, kata tadi ada Misa Puspitasari, dia diajak main sama Anissa dan Antia dan Asam yang udah sering main. Mungkinkah Misa ini memenangkan pertandingan? Mungkin sulit ya. Jadi yang saya sampaikan kembali bahwasannya yang akan memenangkan pertandingan ini adalah ada 2 syarat. Pertama apa? Mereka yang tahu ya peraturan, kondisi dan persyaratan daripada permainan ini. Jadi pada titik mana mereka akan membuka apa? Community chest ya, membuka peluang peti ini. Ada yang membuka tanda tanya. Jadi mereka yang tahu kondisi dan persyaratan daripada permainan monopoli ini. Kalau mereka yang tidak pernah main monopoli, boro-boro ini apa sih langkah ini? Apa nih? Dia baca lagi pelan-pelan kan. Sementara yang lain dia tahu, dia nggak perlu pikir lama-lama ya. Bahwasannya yang mesti dibeli tadi merah, kuning, hijau, biru kan gitu loh. Sementara yang lain mungkin belinya coklat atau biru muda ataupun yang lain kan gitu loh. Jadi orang yang akan memenangkan pertandingan ini adalah orang yang tahu kondisi dan persyaratan daripada permainan monopoli. Itu satu. Ya, ada kondisinya.
Ya, ada aturan mainnya. Kedua adalah orang yang sering memainkannya. Ya, dia sering memainkan monopoli, pasti dia akan lebih lihai, lebih jago dibandingkan orang yang tidak pernah main monopoli. Sama halnya dengan catur, ya. Catur pun juga sama. Orang yang ahli tentunya dia yang sering memainkannya, terus berlatih, akhirnya apa? Dia lihai. Jadi dia akan melihat langkah-langkah catur lawan kan, dari sini ke sini, dia langsung hafal. Nah, seperti halnya juga asuransi. Kalau tadi monopoli kita analogikan ke asuransi, siapa yang akan memenangkan pertandingan asuransi ini? Kalau katakanlah tadi asuransi adalah sebuah permainan. Siapa yang akan memenangkan pertandingan asuransi? Apakah perusahaan asuransi atau konsumen? Siapa? M. Aslam, Prasetya? Halo, Aslam? Oke, nggak ada. Ada. Siapa yang memenangkan pertandingan? Perusahaan asuransi atau konsumen? Saya masih bingung, Pak. Bingung. Oke, kamu Saya makanya terus, Pak. dengarkan baik-baik ya. Dengarkan baik-baik ya. Efrinsa. Efrinsa? Ya, Pak. Siapa yang akan memenangkan pertandingan ini? Kalau kata tadi, monopoli adalah orang yang sering memainkannya dan mereka tahu peraturan permainan monopoli. Kalau saya analogikan ini sebagai permainan asuransi, siapa yang akan memenangkan pertandingan asuransi antara penanggung dan tertanggung? Siapa? Kalau ada terjadi sengketa. Penanggung, Pak. Penanggung, kenapa? Mengapa? Karena penanggung lebih tahu, Pak, lebih. Karena penanggung yang membuat kontrak ya, polis asuransi, mereka yang paham kondisi dan persyaratannya. Kan mereka yang membuat dari pasal 1 sampai pasal sekian. Dialah yang membuat, mendesain khusus. Tentunya seseorang yang membuat peraturan, tentunya apa? Akan membuat peraturannya apa? Yang secara natural ya, menguntungkan mereka. Coba pahami secara logis ya. Perusahaan asuransi membuat peraturan polis asuransi. Pasti tentunya mereka akan membuat kontrak sedemikian rupa yang menguntungkan posisi mereka. Pasti. Anda pun juga sama. Kalau misalnya katakanlah kalian punya wewenang, punya suatu posisi yang lebih dominan, kalian akan membuat suatu perjanjian yang akan menguntungkan kalian, yang kalian tawarkan kepada orang lain. Ya, jadi perusahaan asuransi ya yang membuat, yang lebih paham kontrak dan kondisi dan persyaratan polis asuransi. Dan mereka lah juga yang berada di pasar, karena dia yang sering memainkannya, karena mereka tiap hari ada di pasar yang terus bermain atau menjual polis asuransi. Sementara tertanggung umum, masyarakat umum di sana, mereka kerap atau sebagian besar kurang memahami ya kontrak, kondisi dan persyaratan asuransi. Ya, jadi kalau kata timbul sengketa, timbul perselisihan, timbul semacam apa ya, keributan, ketidaksesuaian, dan kemudian diajukan mediasi ataupun di arbitrase ataupun pengadilan, awam biasanya apa? Kurang memenangkan ataupun banyak dikalahkan. Ini yang terjadi. Kenapa? Karena memang lemah. Mereka nggak tahu kondisi polis asuransi. Perusahaan asuransi langsung akan apa? Langsung akan menyampaikan pasal ini, pasal ini, pasal ini, pasal ini. Sementara nasabah nggak paham. Makanya mengapa profesi agen asuransi yang profesional dan terutama profesi pialang asuransi yang kompeten dibutuhkan agar permainan asuransi ini menjadi seimbang, ya, balance, ya. Jadi mereka bisa dibantu. Kalau kata tadi perusahaan asuransi, tentunya kompetensi mereka sebagai pembuat kontrak itu berada lebih tinggi dibandingkan konsumen yang awam, ya. Ada gap. Sementara kalau ada agen asuransi ataupun pialang asuransi, posisi ini akan imbang, ya, akan imbang. Jadi nanti kita akan coba bicara. Jadi ini konsep yang saya mau coba sampaikan terkait dengan asuransi. Nah, saya coba jelaskan lagi the game of insurance. Apa intensi masyarakat luas membeli polis asuransi? Apa sih intensinya?
tentunya mereka punya intensi adalah mentransfer, mengalihkan risiko. Semua risiko kalau bisa dialihkan kepada perusahaan asuransi. Ya, untuk mendapatkan apa? Untuk mendapatkan security, untuk mendapatkan peace of mind, untuk mendapatkan apa? Tanda petik ya, benefit dari asuransi. Jadi kalau misalnya saya mentransfer risiko, jadi saya pun hidupnya tenang dengan membayar premi yang kecil, dapat apa? Dapat potensi ataupun dapat chance ke depan kalau misalnya terjadi musibah, saya mendapatkan penggantian ya yang lebih besar daripada nilai premi yang saya bayarkan. Jadi intensi nasabah tadi membeli polis untuk security, untuk pengalihan risiko dengan membayar premi yang kecil mendapatkan klaim yang besar ya untuk keamanan. Sementara intensi perusahaan asuransi menjual polis asuransi apa? Untuk mendapatkan keuntungan juga, mendapatkan keuntungan. Nah, tapi tentunya tadi intensi nasabah ataupun masyarakat luas untuk mentransfer semua risiko yang dia miliki. Nah, sementara perusahaan asuransi tidak bisa menerima risiko yang dimiliki oleh konsumen. Atau saya balik lagi, nasabah lebih prefer ataupun lebih menyukai mentransfer risiko-risiko yang besar. Misalnya contoh nih, dia tahu bahwasannya rumahnya tersebut sering banjir, ya, maka si nasabah apa? Berusaha untuk mentransfer risiko banjir tersebut kepada perusahaan asuransi, ya. Sementara di satu sisi perusahaan asuransi melihat, waduh, ini rumahnya sering banjir, saya nggak mau dong, risiko banjir, ya. Kalau misalnya boleh saya jual risiko gempa bumi. Kenapa? Karena gempa bumi tidak pernah terjadi. Jadi akhirnya tidak ada kematchingan ya. Si perusahaan asuransi mau risiko yang aman, sementara nasabah mau risiko-risiko yang besar untuk ditransfer. Ya, jadi ada perbedaan intensi. Sama-sama mau mendapatkan keuntungan. Ya, tapi berbeda dia punya kepentingan. Di satu sisi. Kemudian ya, pengetahuan terkait dengan subject matter ataupun objek ya. Si nasabah mengetahui objek mereka yang sering banjir ya. Nah, kemudian perusahaan asuransi tidak mengetahui kan, tapi perusahaan asuransi bisa mencari tahu dengan apa? Dengan mengirimkan formulir aplikasi ya. Apakah rumah Anda pernah banjir? Kapan banjirnya? Tahun kapan saja? Itu ada. Nah, kemudian kalau nasabah tidak mengisi dengan benar, maka dianggap apa? Tidak menyampaikan informasi dengan benar dan bisa mengakibatkan apa? Polis tersebut batal atau klaim yang terjadi bisa ditolak. Nah, ini knowledge of subject matter. Tertanggung mengetahui subject matter ataupun objek, tetapi penanggung bisa mencari tahu ya dengan bertanya, dengan interview, dengan formulir, bahkan melakukan survei ke lokasi. Nah, berbeda dengan kontrak polis asuransi ya. Kontrak polis asuransi tadi kembali lagi perusahaan asuransi yang memahami, yang membuat desain kontrak, kondisi dan persyaratan. Tetapi pemahaman si nasabah ya rendah sekali. Apakah perusahaan asuransi menginformasikan semua kondisi dan persyaratan tersebut? Tanda tanya. Ya, karena selama ini penjualan polis asuransi jarang sekali menggunakan polis asuransi. Yang disampaikan adalah cuman hanya apa? Penawaran ataupun ilustrasi. Jadi nasabah dibiarkan mencoba untuk memahaminya sendiri. Alhasil nasabah tidak paham apa yang mereka beli. Ini permainan asuransi. Kemudian yang berikutnya lagi, ya, mengenai klaim, tentu si nasabah ini dan perusahaan asuransi tidak menginginkan klaim. Ya, mereka pasti tentunya tidak menginginkan klaim ini terjadi. Sama-sama punya kepentingan yang sama, ya, kepentingan agar subject matter ataupun objek ini tidak mengalami musibah, tetap aman. Ya, itu sama-sama punya kepentingan. Kemudian, tetapi ya, saya coba lihat nanti di satu sisi, ya tadi kembali lagi. Untuk jaminan nasabah mau apa? Mau semua risiko sebaiknya ditransfer. Saya mau semua yang saya alami atau yang saya miliki itu transfer kepada perusahaan asuransi. Sementara perusahaan asuransi tidak mau menjamin semuanya. Dia kalau misalnya boleh jaminannya sesempit mungkin, ya sesempit mungkin. Kalau nasabah minta jaminan yang seluas mungkin, ya ini perbedaannya. Asuransi kalau misalnya bisa ya jaminannya cuma 1-2 aja. Sementara nasabah kalau misalnya all risk semuanya ya di cover. Ini yang perbedaannya. Tentunya pada waktu terjadi transaksi pasti
karena ini didominasi, dipahami oleh perusahaan asuransi, akhirnya nasabah tidak tahu. Nah, harga premi, ya kembali lagi harga premi. Tentunya perusahaan asuransi kalau misalnya mau perusahaan asuransi menjual premi semahal-mahalnya. Karena tadi kembali lagi, dia ingin apa? Ingin untung setinggi-tingginya. Si perusahaan asuransi akan berusaha untuk menjual premi semahal-mahalnya, ya. Dengan apa? Dengan kondisi tentunya yang wajar, tentunya semahal-mahalnya. Kalau nasabah nggak tahu, ya kalau bisa tanpa diskon. Ya sementara tertanggung berusaha untuk mendapatkan premi yang sekecil-kecilnya, ya. Tertanggung tadi minta kondisi luas yang lebih luas, always jaminannya. Sementara preminya dia mau kecil, ya. Sementara perusahaan asuransi dia mau jaminannya sempit, tapi preminya segede mungkin, setinggi mungkin. Nah ini yang sangat kontradiktif yang terjadi perbedaan antara tertanggung dengan penanggung. Nah sampai pada waktu terjadi klaim, ya si tertanggung maunya klaim tersebut sederhana, simple, ya. Gue punya mobil tabrakan dan saat ini gue masuk ke bengkel. Kalau misalnya boleh, gue cuma cukup lapor, gue tanda tangan selesai. Tapi si perusahaan asuransi tidak demikian juga. Saya mau kamu mesti mengisi formulir klaim, kamu mesti membuat foto, kamu menyampaikan dokumentasi fotokopi SIM dan STNK. Kalau ada pihak ketiga, data pihak ketiga pun dimintakan. Nah ini dilema bertentangan satu sama lain. Yang terakhir, ya kalau terjadi klaim, tertanggung maunya apa? Maunya semua dibayar. Pokoknya gue udah bayar premi, ya, gue maunya semua kerugian gue lo bayar. Tetapi penanggung tidak demikian. Tertanggung maunya apa? Kalau bisa premi yang klaim yang gue bayarkan sekecil mungkin. Kalau bisa klaimnya 0 yang gue bayarkan. Kan tadi tujuannya apa? Mendapatkan keuntungan setinggi-tingginya. Jadi perusahaan asuransi mau preminya setinggi mungkin, ya, tinggi mungkin, tapi bayar klaimnya sekecil mungkin. Sementara tertanggung maunya preminya sekecil mungkin, klaimnya sebesar mungkin. Dua hal yang saling bertentangan. Kita coba lihat tadi lagi, the game of insurance ataupun monopoli. Siapa yang akan memenangkan pertandingan ini bila mana terjadi bukan sengketa pada waktu terjadi klaim, tapi pada waktu pembelian polis. Siapa yang akan memenangkan pertandingan? Siapa, kondisi polis mana? Apakah kondisi polis tersebut akan luas atau sempit? Yang luas yang diminta oleh tertanggung atau sempit yang akan diberikan oleh perusahaan asuransi? Kalian sudah tahu jawabannya. Ya, jawabannya pasti perusahaan asuransi akan berusaha untuk menawarkan kondisi jaminan yang sesempit mungkin. Ya, akan memenangkan. Jadi pertandingan ini dari awal penjualan sampai penutupan asuransi sampai terjadi klaim ini didominasi oleh perusahaan asuransi sebagai orang yang lebih ahli, expert, ya, di bidangnya dibandingkan dengan tertanggung pada umumnya. Ya, sehingga mengapa profesi agen asuransi dan profesi pihak asuransi terutama itu dibutuhkan dalam industri asuransi ini agar bisa menyeimbangkan pertandingan tersebut, tidak berat sebelah. Ya, kalau katakan misalnya dalam pertandingan tinju, perusahaan asuransi ini udah kelas berat, ya timbangannya mungkin 100 kilo lebih. Sementara nasabah ini kelas bulu yang timbangannya 45 kilo. Nah, kalau mereka bertanding dalam tinju, pasti tentunya perusahaan asuransi akan memenangkan satu ronde 1 mungkin si nasabah sudah KO. Ya, itu yang saya coba analogikan dalam karakteristik dan pertandingan asuransi. Oke. Ada yang mau bertanya tentang penjelasan sore hari ini terkait dengan karakteristik asuransi dan permainan asuransi yang saya analogikan dengan Dengan permainan monopoli. Silakan. Anak-anakku. Bapak, Anissa mau nanya. Ya, silakan Anissa. Senang sekali. Tadi kan dari penjelasan Bapak yang bagian promise itu yang janji-janji Ya. Itu kan Bapak memberikan contoh yang perusahaan asuransi Bumi Putra ya? Ya. Bumi Ya. Putra atau Jiwasraya? Iya itu. Nah, tadi kan dari penjelasan Bapak katanya ada dari contohnya nih, Pak, ada orang yang dia udah mengasuransikan pendidikan itu kan, asuransi pendidikan. Ya. Terus dia juga udah bayar Premi. Ya, bayar premi setiap tahunnya, pokoknya sesuai perjanjian di polis itu. Ya. Nah, tapi di saat dia ingin klaim, perusahaan asuransi ini nggak bisa membayar memenuhi janjinya. Ya. Nah, itu gimana, Pak? Ada solusinya kah atau gimana gitu?
Itu sih Bu, Oke. yang saya tadi bingung gitu. Ya, Makasih ya. Pak. Terima kasih Anissa, pertanyaan yang baik sekali ya buat seorang mahasiswa yang kuliah ya. Jadi begini Neng, ya. Ini menjadi sebuah tantangan ya buat kita semua termasuk saya dan buat kalian semua ya. Bumi Putra adalah perusahaan yang dimiliki oleh pemegang polisnya ya. Atau katakanlah contoh perusahaan swasta ya, katakanlah perusahaan XYZ ya yang tidak mampu membayar kewajibannya ya, atau misalnya Jiwasraya yang dimiliki oleh plat merah. Apakah ada solusi atau tidak? Menurut saya saat ini ya, teman-teman nasabah ataupun korban asuransi Bumi Putra sangat dirugikan. Ya, sangat dirugikan karena mereka punya mimpi untuk mendapatkan santunan ataupun dana pendidikan sesuai dengan janji yang ditantangan di awal di 10 tahun, 15 tahun yang lalu atau mungkin bahkan lebih dari itu. Nasabah mau mencairkan dana pendidikannya dan ternyata tidak mampu dibayar oleh Bumi Putra. Oke. Sama halnya juga dengan Jiwasraya. Nasabah dijanjikan akan dibayarkan setelah tanggal jatuh tempo. Pada waktu mereka mau mencairkan dananya, Jiwasraya tidak mampu melakukan kewajibannya. Ya, kedua perusahaan ini itu merupakan apa? Merupakan aib dalam industri perasuransian. Ya, aib ya. Suatu hal yang sangat-sangat buruk ya terjadi. Entah itu kalau Jiwasraya tentu ini kasus pidana ya, dilakukan oleh petinggi-petinggi Jiwasraya melakukan kejahatan, kejahatan keuangan, memperkaya diri sendiri. Makanya kan kasusnya sudah diputus oleh pengadilan, maka semua dihukum seumur hidup ya, penjara seumur hidup saat ini. Ya kalian coba cek, pelajari deh. Nah, apakah ada solusi? Ini yang saya pikir belum dapat dijawab oleh semua orang. Contohnya, Jiwasraya tidak punya kemampuan keuangan. Dia punya kewajiban jauh lebih besar dibandingkan mereka punya aset ya ataupun equity. Katakanlah misalnya dia tanda petik utangnya dia sama nasabah itu sekitar 30 triliun, katakanlah begitu ya. Sementara asetnya sendiri itu tidak sampai 5 triliun ya. Kalaupun dijual, perusahaan tersebut tutup ya. Tidak akan sanggup membayar hutang-hutang Bumi Putra kepada pemegang polisnya. Ya, itu contohnya. Nah, sementara Jiwasraya ya ada contoh nasabah saya, nasabah teman saya itu ya, dia menggugat, menuntut secara hukum di pengadilan negeri kepada Jiwasraya karena dia berhak untuk pembayaran yang dia sudah selesaikan kepada Jiwasraya, tapi Jiwasraya tidak mampu membayar kewajibannya, maka dia tuntut melalui pengadilan. Nah, setelah pengadilan negeri maju ke pengadilan tinggi, setelah pengadilan tinggi maju ke Mahkamah Agung, Mahkamah Agung sampai ke PK, dan sudah ingkrah, sudah diputuskan secara hukum bahwasanya Jiwasraya harus membayar membayar nasabahnya ini. Ya, tetapi manajemen Jiwasraya dalam hal ini yang pemiliknya adalah Kementerian BUMN, Erick Thohir, ya, mengabaikan putusan pengadilan, di mana Jiwasraya ataupun pemiliknya adalah Kementerian BUMN harus membayar kepada nasabah ini. Diabaikan. Ya, malah mereka atau Jiwasraya ini ataupun BUMN ini membuat perusahaan baru ya, IFG ya, untuk ditransformasi dari Jiwasraya. Jiwasrayanya seakan-akan tanda petik ya, dimatikan dan dibentuk perusahaan baru. Dan semua nasabah ini harus ikut restrukturisasi cara pembayaran lewat perusahaan yang baru ini. Nah, saya kembali lagi, tidak ada jaminan keamanan, tidak ada suatu kepastian keamanan bagi pemegang polis asuransi di Indonesia. Bahkan perusahaan asuransi jiwa plat merah milik pemerintah pun tidak memenuhi kewajibannya, tidak melakukan kewajibannya berdasarkan keputusan pengadilan. Nah, apakah aman buat konsumen membeli polis asuransi, khususnya asuransi jiwa yang jangka panjang? Ini sebuah contoh yang tidak baik ya, tidak baik. Dan kemudian saya dengar sudah ada rencana pembentukan lembaga pemegang polis, seperti halnya lembaga penjamin simpanan LPS yang ada di bank perbankan. Nah, katanya di asuransi pun akan dibentuk lembaga penjaminan polis
asuransi. Tapi hingga saat ini belum ada. Dan polis-polis mana saja yang dijamin pun juga belum jelas. Ya, kemudian sampai berapa besar yang dijamin pun juga belum jelas. Tetapi mudah-mudahan khususnya untuk teman-teman korban-korban ataupun pemegang polis yang ada punya dana, ya, yang mestinya dibayarkan oleh perusahaan asuransi. Ya, jadi lembaga penjamin polis khususnya mungkin yang ada unsur dananya, kayak misalnya dana pendidikan, dana pensiun, dan segala macam. Nah, jadi Anissa, saya mohon maaf, solusinya tidak ada hingga saat ini. Ya, pemerintah pun juga dalam hal ini OJK dan Kementerian Keuangan serta lembaga-lembaga terkait, DPR dan Presiden pun juga tidak bisa memberikan solusi terkait dengan kedua masalah ini. Yang solusi Jiwasraya, si nasabah dipaksa untuk mengikuti program restrukturisasi yang dijalankan oleh IFG. Demikian Anissa, mohon maaf Anissa, jawabannya mungkin tidak memuaskan kalian, tetapi itulah kenyataan yang ada. Ya. Iya Bang, apa aja. Oke, ada yang lain yang kalian mau tanyakan? Silakan. Melati Septia? Enggak, Pak. Enggak ya, semuanya sudah paham mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan sudah paham sehingga Nanda, silakan. Saya mau nanya Pak, Silakan Nanda. untuk asuransi kan tadi Bapak bilang belum dijamin sama LPS ya Pak? Ya. Tapi kenapa kita tetap diawasi sama OJK ya Pak? Kan sama-sama itu juga mereka. Ya. Oke. Ada yang lain? Oke, Nanda, terima kasih Nanda. OJK adalah lembaga yang dibentuk oleh DPR. Tahun 2011 DPR membuat Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 dan kemudian OJK dibentuk mulai beroperasi tahun 2013. Nah, OJK ini adalah bentukan dari DPR karena pada waktu itu Bank Indonesia dianggap gagal. Ya, Bank Indonesia dianggap gagal pada kasus tahun 2008-2009 ya, masalah kasus keuangan ya, dianggap gagal. Ya, ini keputusan politis oleh DPR dan kemudian fungsi Bank Indonesia dicabut ya, dicabut dalam apa misalnya perbankan itu dialihkan ke OJK ya. Kemudian fungsi pengawasan asuransi di Biro Perasuransian Kementerian Keuangan dicabut juga dari Kementerian Keuangan dipindahkan ke OJK. Fungsi pengawasan BAPAM-LK untuk pasar modal ya pun juga dicabut, dipindahkan ke OJK sehingga OJK adalah lembaga yang menjadi apa ya, pengawas, pembuat undang-undang serta dan segala macam ya sesuai dengan undang-undang tadi 21 tahun 2011 ya 2011 menjadi lembaga satu-satunya dalam bidang industri keuangan. Nah, sebetulnya fungsi OJK harusnya lebih baik ya terkait dengan pengawasan ini. Namun ternyata, mohon maaf ya, itu dianggap gagal oleh banyak pihak ya dalam pengawasan ini. Kenapa Bumi Putra dan Jiwasraya yang sudah cukup lama dalam keadaan sakit tetap dibiarkan ya, tetap dibiarkan untuk melakukan penjualan polis asuransi dan akhirnya merenggut lebih banyak korban dari waktu ke waktu ya. Saya tidak tahu sampai sejauh mana OJK sebagai lembaga pengawas bertanggung jawab terhadap kerusakan, ketidakmampuan sebuah perusahaan asuransi dalam melakukan kewajibannya. Nah, semestinya dipertanyakan sampai sejauh mana bertanggung jawab moral ya lembaga ini dalam pengawasan yang mengakibatkan korban begitu banyak. Ya, ini terus saja di luar jangkauan kita, di jangkauan saya. Ya, jadi perlu dipertanyakan sampai sejauh mana pertanggungjawaban ini mesti dilaksanakan karena mereka lah yang mengawasi, ya mereka lah yang menerima iuran daripada industri keuangan. Ya, mestinya kalau perusahaan asuransi tersebut sudah tidak sehat, ya sudah tidak sehat, mereka yang mengawasi, mereka yang mengauditkan, mereka yang mampu menerima laporan, mereka yang masuk ke perusahaan asuransi atau perusahaan perasuransian ataupun perusahaan keuangan lainnya untuk melihat laporan keuangan, untuk memahami apakah perusahaan ini sehat atau tidak. Kalau misalnya tidak sehat, ya mestinya langsung apa? Masukin kotak untuk tidak boleh jualan dulu ke masyarakat luas. Kalau enggak nanti akan apa? Akan bertambah banyak korban. Nah, jadi semestinya mereka bisa lebih apa ya? Lebih cekatan, lebih cermat, lebih terbuka, lebih berani untuk menyampaikan kondisi keuangan sebuah perusahaan asuransi yang sudah tidak sehat lagi sehingga dapat melindungi konsumen karena mereka punya fungsi adalah apa? Salah satunya adalah untuk edukasi dan pelindungan konsumen. Jadi kembali lagi
mereka punya tanggung jawab yang saya pikir bertanggung jawab secara moral paling tidak. Tapi tanggung jawab yang lain mestinya DPR, ya, karena OJK bertanggung jawab terhadap DPR, dan DPR lah mesti membuat keputusan politis, ya. Jadi begitu, Nanda. Semoga menjawab ya, Nanda. Ada lagi yang kalian mau tanyakan? Ada lagi? Alvira? Alvira, saya absen ya. Saya langsung absen deh, kalau nggak ada lagi saya langsung absen. Alvira? Alvira Armila? Halo? Oke, jadi sebelum saya absen, saya minta kalian kumpulkan tugas-tugas kalian hari ini, yang hari ini saya pengajarannya, dikumpulkan maksimum hari Jumat minggu depan, ya, sebelum kuliah. Ya. Tugas pertama, struktur, kalian buat ringkasan yang singkat, apa yang saya sampaikan. Kemudian tugas mandirinya buat tulisan, dilengkapi dari internet segala macam, terkait dengan apa tuh karakteristik. Mungkin saja, yang tadi saya sampaikan karakteristik ini, ya, karakteristiknya ada beberapa nih, ada 1, 2, 3, 4, 5 ya, tapi kalian bisa mendapatkan lebih. Dan kalian harus apa? Tuliskan linknya. Tuliskan linknya di situ. Seperti ini, saya tuliskan linknya nih ya. Ini ada linknya kan, hbr.org. Kalian tuliskan linknya. Nah, nanti bagi kalian yang membuat tulisan bagus ya, saya akan mencantumkan nama kalian, seseorang tersebut yang apa? Yang akan materi ini akan menjadi bahan ajar di kemudian hari. Ya, tulisan kalian saya akan tuliskan. Saya akan tentunya akan saya edit ya. Tulisan misalnya kata Anissa buat tulisan mengenai keagetan dan kepialangan asuransi ya. Saya akan tambahkan, saya akan sempurnakan, dan saya akan tuliskan namanya Anissa Fadila Rizky dan saya Andreas Fedi Pilor untuk dapat materi ini, buku ini dipakai sebagai bahan ajar di SMA buat kelas-kelas berikutnya. Ya, tentunya akan mengalami perubahan, penambahan, penyempurnaan. Tapi paling tidak ini menjadi dasar dan kalian akan bangga kalau nama kalian akan dimasukkan dalam tulisan tersebut. Oke, saya minta kalian kumpulkan sebelum jadwal minggu depan. Saya langsung absen, ya, langsung absen. Alvira. Iya, Pak. Ada pertanyaan? Saat ini belum ada, Pak. Saat nanti ada ya? Mungkin, Pak. Oke, mungkin nggak. Anissa? Hadir, Pak. Hadir. Pertanyaan ada nggak? Cukup? Enggak, Pak. Tadi cukup. Oke, terima kasih. Antia? Hadir, Pak. Ada pertanyaan? Tidak, Pak. Cukup. Terima kasih. Atau saya yang tanya kepada kamu? Aulia? Aulia? Hadir, Pak. Maaf, Pak. Keluar masuk sinyal, Pak. Kenapa? Itu salah satu kendala memangnya kalau kata kuliah lewat internet dan sinyal, kemudian juga lokasi ya, posisi. Asam, Hawari? Saya, Pak. Ada pertanyaan? Enggak, Pak. Enggak. Kenapa? Enggak. Semuanya sama enggak. Jadi kalian manfaatkan waktu pada waktu di kelas bertanya. Jadi materi ini mungkin kalian sudah tahu subjudulnya kan, yang saya sampaikan ada 14 topik. Kalian coba cari, gali dulu di internet, dan kemudian kalian kasih tanda yang mana kalian ingin tanyakan, sehingga kelas ini menjadi interaktif, bukan cuma sekedar saya nyuapin kalian. Ini seakan-akan saya nyuapin kalian nih. Ya, kalian nganga, saya suapin makanan, pengetahuan, pengalaman kepada mulut kalian. Tapi kan kalian bisa bertanya sehingga mengenyangkan, membuat kalian punya pengetahuan jauh lebih berbobot dibandingkan cuma suapan saya gitu loh. Paham ya? Frinsa? Hadir, Pak. Oke. Francisco? Hadir, Pak. Ada pertanyaan nggak, Francisco? Kiranya cukup, Pak. Nggak ada. Cukup. Oke, Karin Uli? Karin Uli? Hadir, Pak. Hadir. Mudah-mudahan kalian tetap melek ya, jangan sampai saya ngajak kalian tidur lagi. Ya. Krisnanda? Ada tadi ya, Krisnanda? Oke. Alam Prasetya? Hadir. Oke, terima kasih. Margaret Cesa? Hadir, Pak. Pak, maaf tadi pas dipanggil nggak kedengeran soalnya kresek, Pak. Sinyalnya agak trouble. Ya, berarti otomatis kalian punya gadget mungkin perlu di-upgrade ya, Oke, nggak apa-apa. Meisha Putih Puspitasari? Hadir, Pak. Ada pertanyaan, Meisha? Nggak ada, Pak. Ada ya.
Nanti saya tanya kamu ya. Melati, tadi sudah ada ya. Melati, Septia. Iya Pak, ada. Oke, Muhammad Iqbal. Hadir, Pak. Ada 2. Muhammad Iqbal Tikto. Hadir, Pak. Oke. Kemudian Nanda. Hadir, Pak. Pak, makasih ya Pak jawabannya tadi. Oke, terima kasih kembali. Salsabila. Salsabila. Hadir, ini suaranya. Oke. Kemudian Syahbina. Hadir, Pak. Hadir. Kemudian Winda. Hadir Pak. Hadir. Kemudian Ya. satu lagi nih, Z. Tadi Dava bahasa ada di atas ya? Dava pindah ke bawah. Ya? Hadir. Oh, Dava pindah ke bawah tadi. Tadi soalnya Dava ada di atas kan, kok pakai Z, Dava Was. Oke, yang terakhir Safra. Hadir Pak. Hadir ya. Jadi semuanya hadir ya. Oke, jadi saya tunggu kalian punya tugas ya. Jangan lupa kumpulkan dengan nama dan nomor induk mahasiswa kalian ya. Dan jaga kesehatan. Sampai jumpa minggu depan. Terima kasih ya. Terima kasih Pak. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Ya, Pak. saya stop